Perkenalkan, saya Citra Ingrid dari kelas MJ106 Prodi Manajemen. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata pelajaran Pengantar Teknologi Informasi. Pengetahuan dasar komputer, keuntungan dan kerugian menggunakan komputer. Keuntungan menggunakan komputer: pertama, kecepatan operasi komputer terjadi melalui sirkuit elektronik. Kedua, kepercayaan komponen elektronik pada komputer modern dapat diandalkan dan dipercaya karena komputer tersebut jarang rusak. 3. Konsistensi dengan cara diberikan input dan proses yang sama. Sebuah komputer akan memproduksi hasil yang sama secara konsisten. Kemudian, ketelitian informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih terpercaya ketelitiannya. Kemudian, penyimpanan komputer menyimpan jumlah data yang banyak dan membuat data ini tersedia untuk diproses kapanpun dibutuhkan. Penyajian informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat disajikan menurut kepentingan pengguna tersebut. Pengguna informasi. Kerugian menggunakan komputer. Pertama, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi merupakan sesuatu yang penting bahwa catatan pribadi dan rahasia yang disimpan dalam komputer untuk dilindungi sepatutnya. Dampak terhadap tenaga kerja. Walaupun komputer meningkatkan produktivitas dan menciptakan ratusan ribu pekerjaan baru di seluruh industri, keahlian dari jutaan tenaga kerja telah digantikan oleh komputer. Resiko kesehatan pengguna komputer dalam jangka waktu yang panjang atau pendek dengan cara yang tidak benar dapat menimbulkan cedera atau penyakit. Dampak terhadap lingkungan. Proses pembuatan dan limbah dari komputer menghabiskan sumber daya alam dan mencemari lingkungan. Apa yang dimaksud dengan internet? Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dari komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, sistem-sistem komunikasi lainnya. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengelola, menyusun, mendapatkan, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berguna dan berkualitas. Literasi komputer. Literasi komputer adalah kemampuan untuk menggunakan komputer dan teknologi terkait secara efisien dengan berbagai keterampilan yang mencakup tingkat pengguna dasar hingga pemrograman dan pemecahan masalah tingkat lanjut. Komponen hardware. Sistem unit adalah suatu rangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik komputer yang digunakan untuk memproses data. Dalam sistem unit terdapat dua memori, yaitu RAM dan ROM. RAM memori bertipe volatil yang data akan hilang kalau komputer dimatikan. Dapat ditulis dan dibaca. Fungsi utama adalah sebagai penyimpan sementara data dan program saat komputer digunakan. ROM adalah memori bertipe non-volatil, yaitu data tidak akan hilang kalau komputer dimatikan. Hanya dapat dibaca. Fungsi utamanya adalah sebagai penyimpan program yang dibutuhkan untuk pengendalian fungsi-fungsi dasar komputer. Bit biasanya digunakan untuk menyebutkan kecepatan internet, sementara byte biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan storage seperti flash disk, hard disk. Cara mengkonversikan bilangan desimal ke kode biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan angka 2 sampai hasil menjadi 0.
Seperti cara mengetahui kode biner dari 140. Ya, 140 dibagi 2 sama dengan 70 sisa 0. 70 dibagi 2 sama dengan 35 sisa 0. 35 dibagi 2 sama dengan 17 sisanya 1. 17 dibagi 2 sama dengan 8 sisa 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4 sisa 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi kode biner dari 140 adalah 1000110. Komponen hardware. Komputer memahami bahasa manusia melalui proses yang disebut pemrosesan bahasa alami (NLP) yang melibatkan kombinasi algoritma komputer, model statistik, dan aturan linguistik. NLP didasarkan pada gagasan bahwa bahasa manusia dapat dipecahkan menjadi seperangkat aturan dan pola yang dapat dikenali dan ditafsirkan oleh komputer untuk memahami bahasa manusia. Komputer pertama-tama perlu mengenali dan menganalisis struktur dan makna setiap kata dan kalimat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain tokenisasi, memecahkan kalimat menjadi kata-kata atau token individual. Penandaan, part of speech, mengidentifikasi peran setiap kata dalam sebuah kalimat. Pengenalan entitas bernama, mengidentifikasi dan mengkategorikan entitas bernama setiap orang, tempat, dan organisasi. Parsing, menganalisis struktur gramatikal suatu kalimat dan mengidentifikasi hubungan antara kata. Analisis sentimen, menganalisis nada dan sentimen sebuah kalimat atau teks. Perangkat input. Perangkat input terdiri dari keyboard, mouse, webcam, scanner, mikrofon, touchpad, trackball, touchscreen, joystick, graphic table, modem, CD, barcode, scanner, light pen, digitizer. Jenis-jenis scanner: scanner drum, scanner flatbed, scanner film, scanner roller, ADV scanner, scanner set feed, hand scanner, overhead scanner, 3D scanner. Perangkat input yang sering digunakan dalam game center yaitu joystick. Perangkat output terdiri dari monitor, printer, proyektor, plotter, speaker, headphone, VGA, flat panel, display, sound card. Non-impact printer tercakup ke dalam kategori inkjet printer dan laserjet printer. Hal yang perlu diperhatikan dalam membeli monitor yaitu resolusi, refresh rate, response time, adaptive, jenis panel, color gamut, dukungan konektor. Kemudian software. Aplikasi software yang dapat dibagi beberapa kategori berdasarkan fungsi dan contohnya. Pertama, aplikasi produktivitas. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun aktivitas bisnis. Microsoft Office. Contoh Microsoft Office. Itu aplikasi produktivitas yang mencakup Word, pengolah kata, Excel, pengolah angka, PowerPoint, presentasi, dan Outlook, manajemen Gmail. Google Workspace, sebelumnya G Suite, serangkaian aplikasi produktivitas basis cloud seperti Google Docs, Sheet Slides, dan Gmail. Aplikasi hiburan. Aplikasi ini ditunjukkan untuk memberi hiburan
dan kesenangan kepada pengguna mulai dari game, musik video hingga aplikasi sosial seperti Spotify, aplikasi streaming musik yang memungkinkan pengguna mendengarkan jutaan lagu dari berbagai genre. Kemudian Netflix, platform streaming video yang menyediakan berbagai film, serial TV, dan konten orasional. Aplikasi antilitas, kebersihan dan keamanan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola, membersihkan, dan menjaga keamanan sistem, komputer atau perangkat seluler mereka. Seperti contoh, CCleaner, aplikasi yang membantu membersihkan file sementara dan memperbaiki registry pada komputer dan meningkatkan kinerja. Avast antivirus, seperti program antivirus yang memberikan perlindungan terhadap virus, malware, dan ancaman keamanan digital lainnya. Open source software adalah software yang membuka atau membebaskan source code-nya untuk dilihat orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut dan sekaligus memperbaiki kesehatan atau kekurangan pada software tersebut. Freeware adalah perangkat lunak aplikasi atau program yang dapat digunakan secara gratis tanpa harus membayar pada pihak pengembang aplikasi tersebut. Shareware software adalah software yang dibagikan secara gratis, yang bisa didownload dan digunakan oleh pengguna. Namun software tersebut penggunanya hanya berlaku dalam periode tertentu, ada batas waktunya. Pengelola kata. Microsoft Word, salah satu aplikasi pengelola kata paling populer yang merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Word digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Google Docs, aplikasi pengelola kata basis cloud dari Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit dokumen secara kolaboratif secara online. Pengelola data. Pengelola data Microsoft Excel, sebuah spreadsheet software dari Microsoft Office yang digunakan untuk mengelola, menghitung, dan menganalisis data secara numerik. Excel juga menyediakan fungsi grafik untuk visualisasi data. Apex OpenOffice called bagian dari paket perangkat lunak open source. Apex OpenOffice Call adalah aplikasi spreadsheet yang dapat digunakan untuk analisa data, penghitungan, pembuatan grafik. Pengelola gambar. Adobe Photoshop software adalah software pengelola gambar profesional yang sangat populer untuk pengeditan foto, manipulasi gambar, dan desain grafis. Photoshop memiliki berbagai fitur canggih untuk pengelolaan visual, GIMP. Aplikasi pengelola gambar open source yang kuat GIMP menyediakan alat untuk retouching foto, pembuatan gambar, dan manipulasi grafis dengan berbagai opsi dan efek. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi. Contoh, di dalam dunia kesehatan, kantor dokter dan organisasi layanan kesehatan menyimpan sejumlah besar data pasien agar mudah diakses. Basis data di balik pengumpulan informasi ini sangat besar, dengan struktur data kompleks dan keamanan yang melindungi data sensitif. Semua organisasi ini harus memastikan mereka mematuhi standar HIPAA untuk pengelolaan data healthcare. Gov misalnya mengandalkan database NoSQL untuk mengelola informasi asuransi kesehatan mereka.
Tabel. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar, jumlah besar data informasi, biasanya berupa kata dan bilangan-bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah dan lajur dan daerah tertentu dengan grafis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Record merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Secara ringkas, basis data dapat dikatakan sebagai sebuah tabel yang memiliki baris alias record dan kolom atau field. Misalnya, pada tabel memiliki kolom kode barang, nama barang, dan jenis barang. Tanggal expired barang. Maka yang dimaksud record yaitu baris data dari kode barang hingga tanggal expired barang. Field adalah tempat berupa kolom yang ada pada tabel untuk mengisi data yang biasanya ada pada kolom database seperti Microsoft Access atau database lainnya. Misalnya seperti kode barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang. Sebuah primary key adalah sebuah tabel berfungsi sebagai dalam sebuah tabel berfungsi sebagai tanda pengenal sebuah data sebagai tanda pengenal tentu saja setiap data dalam tabel tersebut harus memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada praktiknya, kita tidak selalu harus memasangkan primary key pada sebuah tabel apabila kita tahu bahwa seluruh nilai pada kolom tersebut telah memiliki syarat-syarat sebuah primary key. Bisa saja sebuah tabel tidak memiliki constraint primary key walaupun ada kolom yang memenuhi syarat primary key di dalamnya. Operasi database meliputi create database, pembuatan basis data di mana kita membuat lemari dokumen baru tempat penyimpanan dokumen. Drop database, penghapus basis data di mana kita menghancurkan lemari dokumen beserta isinya jika ada. Create table, pembuatan tabel baru di suatu basis data atau sama seperti penambahan map dokumen ke sebuah lemari arsip yang ada. Drop table, penghapusan tabel dari suatu basis data atau sama seperti perusakan map dokumen lama atau yang tidak dipakai di sebuah lemari dokumen. Insert, penambahan dan pengisi data baru ke tabel yang berada di suatu basis data. Query, pengambilan data dari sebuah tabel dan sama seperti pencarian lembaran dokumen dari sebuah map. Update, perbaikan atau perubahan isi dokumen di dalam tabel pada suatu basis data. Kemudian terakhir delete, penghapusan data dari sebuah tabel. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.